Salam kebajikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan Weile Rupiah. Sanjay. Para kaujin sekalian, Siense dalam kondisi pandemi yang terjadi, kita dapat melaksanakan ibadah online ini dari rumah masing-masing. Ibadah akan dipimpin oleh Jausen Siska Susilawati dan pendamping kiri Tauchin Yeni Susanti dengan pendamping kanan Tauchin Ini. Diri hidup saat sencing dan ya Tuhanku, dan diteruskan dengan hidup Weile Rupiah.
Cipta seru sekalian alam, sifat-Mu maha asih, maha bijaksana, pancarkan berhimpunlah kami di sini. Kehadiran Tuhan Kiem Santi, tempat yang maha tinggi dipermuliakanlah. Kehadapan Nabi Agung Kunze, penuntut dan penyedar hidup kami, dipermuliakanlah. Kehadapan segenap leluhur yang kami hormati dan cintai. firman-Mu yang suci sebagai karunia hidup kami.
dipermuliakanlah. Kehadapan Nabi Agung Kunce, penuntun dan penyedar hidup kami, dipermuliakanlah. Kehadapan segenap leluhur yang kami hormati dan cintai. Sancai. Waiter Ongem, hanya dan oleh kebajikan yang berkenan. Sancai. Sancai. Kidung pujian. Mari kita nyanyikan kidung pujian Mentari Pagi dan Sinar Fajar. Sinar matahari
Ciantara. Kepada Bangsa Mulyadi kami persilakan. Salam dalam kebajikan, Weita Tungtian. Para Tocin sekalian yang terkasih, dimanapun Tocin berada, selamat berjumpa kembali di dalam melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan mengajak Tocin kembali untuk bersama-sama merenungkan kembali, mempelajari kembali, mengkaji kembali ajaran suci Nabi Agung Pongce yang saya beri tema bagaimana memaknai hidup ini. Tocin sekalian, hidup ini adalah merupakan karunia dari Tien, karena hidup ini bukan suatu hal yang kebetulan. Nah, tentu saja sebagai umat Konghucu, kita harus memaknai hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena Tien telah memfirmankan, Tien telah menganugerahi kita dengan sing atau watak sejati yang bersifat bajik, yang mengandung nilai-nilai kebajikan, yaitu ren li i le cesin, cinta kasih, kebenaran, susila, dan bijaksana. Selain dari watak sejati kita yang bersifat bajik, Tien juga mengkaruniai kita cing atau keinginan. Nah, untuk itulah mari kita bersama-sama kembali merenungkan kembali, menghayati kembali akan makna kehidupan kita di atas dunia ini. Para Tocin sekalian yang terkasih, dalam kesempatan ini saya mengambil satu ilustrasi. Di sini ada satu lembar uang. Saya yakin Tocin sekalian mengetahui berapa nilai uang ini. Ya, betul, 100.000 rupiah. Kalau uang ini katakanlah tidak sebagus ini, apakah nilainya masih 100.000? Saya yakin Tocin sekalian menjawab pasti sama. Jadi bagaimanapun kondisi uang ini, apakah dalam kondisi yang baik atau mungkin lusuh, tetap nilainya adalah 100.000 rupiah. Nah, bagaimana kalau uang ini saya remas-remas sampai tidak bagus lagi? Tetap kita masih memberi nilai uang ini adalah 100.000 rupiah. Bagaimana kalau uang ini saya injak-injak sampai dia kotor sekalipun, tetap uang ini bernilai 100.000 rupiah. Bahkan kalaupun kita sobek uang ini menjadi dua bagian, kalau kita sambung kembali, tetap dia bernilai 100.000 rupiah. Apa makna dari ilustrasi tadi? Bahwa sesungguhnya manusia itu mempunyai nilai. Masing-masing di antara kita ini mempunyai nilai. Jadi jangan pernah kita merasa khawatir. Apakah dia seorang kaya, berkedudukan tinggi, berkedudukan rendah, atau manusia biasa, tetap dia bernilai di mata Tuhan. Nah, Tocin sekalian, mengapa saya mengambil ilustrasi tadi? Hal ini sangat penting agar kita memahami bahwa manusia, kehidupan manusia itu bernilai. Jadi bukan ditentukan oleh kedudukan, kekayaan, harta benda dan sebagainya. Namun nilai itulah yang paling penting. Nilai-nilai kebajikannya. Kemudian saya mengambil satu ilustrasi yang kedua. Bagaimana supaya hidup kita ini betul-betul bermakna? Kita ambilkan satu contoh misalnya. Kalau ada satu ember di sini yang berisi kerikil, pertanyaan saya, apakah kita masih bisa kita isi ember tersebut dengan benda yang lain? Karena tadi sudah kita isi dengan kerikil yang penuh. Bagaimana itu sekalian? Mungkin kita akan menjawab tidak bisa. Sesungguhnya masih bisa. Di antara sela-sela kerikil tadi, masih kita bisa isi ember tersebut dengan pasir. Misalnya. Pasir itu akan masuk di sela-sela ember atau batu kerikil tadi. Pertanyaan kedua, setelah kita isi dengan pasir yang penuh, sela-sela itu sampai tertutup rapat, apakah ember ini masih bisa kita isi? Ternyata masih bisa. Kalau kita isi dengan air, maka air itu juga akan terserap oleh pasir. Nah, begitulah kehidupan kita sebagai manusia.
di atas dunia ini, hendaknya bisa memaknainya dengan sebaik-baiknya. Seperti air tadi yang mempunyai peran menyerap di dalam sela-sela pasir dan batu kerikil tadi. Siapa di antara kita yang hidup ini sangat bernilai atau bermakna? Tentu saja orang-orang terdekat kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan sebagainya. Itulah yang paling dekat di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin mengambil satu ayat di dalam kitab Lun-I atau Sabda Suci pada jilid 19 pasal kedua. Di sini Nabi Kumse hendak mengingatkan kita, jadilah manusia yang bernilai. Nabi bersabda, seseorang yang memegang kebajikan tetapi tidak mengembangkannya, percaya akan jalan suci tetapi tidak dapat sungguh-sungguh, ia ada tidak menambah, dan ia tidak ada pun tidak mengurangi. Nah, jadi jelaslah dengan ayat ini kita diingatkan bagaimana supaya kehidupan kita ini mempunyai nilai, mempunyai makna. Jangan sampai keadaan atau keberadaan kita ini di dunia ini ada tidak menambah, tetapi tidak ada pun tidak mengurangi. Artinya hidup kita ini tiada makna apapun. Maka oleh karena itu, marilah kita hayati, kita renungkan kembali nilai-nilai kebajikan yang sudah dikaruniai oleh Dia di dalam kehidupan kita. Bacin sekalian yang terkasih, mari kita simak lebih lanjut bagaimana watak sejati kita bisa kembangkan supaya kehidupan kita ini lebih bermakna. Para teman sekalian yang terkasih, selanjutnya saya ingin mengambil satu perumpamaan kembali. Bagaimana kehidupan seorang petani yang setiap hari dia harus pergi ke sawah atau ke ladang untuk menanam benih padi sampai dia memanen padi itu. Kalau kita perhatikan, kehidupan seorang petani itu adalah sangat sederhana. Bahkan mereka hidup jauh terpencil di desa, bahkan di gunung barangkali. Tetapi bagaimana rasa kebahagiaan seorang petani? Belum tentu mereka merupakan orang-orang yang tidak bahagia dibandingkan barangkali kita yang hidup di keramaian kota ini. Bahkan seorang petani karena begitu menyatunya dengan alam, maka dia jalani kehidupan ini dengan penuh ketulusan. Mulai dia membajak sawah, menyemai benih padi, menanam padi, merawat padi, sampai tumbuh menjadi pohon padi yang subur. Bahkan sang petani ini juga berusaha menghalau segala bentuk hama, burung-burung yang mengganggu pohon padi tersebut. Hasilnya kita bisa nikmati, bahkan semua orang sangat membutuhkan padi sebagai bahan pangan yang kita kenal dengan beras. Tentu kalau kita perhatikan keadaan atau kondisi ini, seorang petani pun mempunyai makna di dalam kehidupannya. Karena dia telah membantu orang banyak, membantu memberikan makanan yang dibutuhkan oleh manusia atau orang lain. Jadi, teman sekalian, janganlah kita merasa berkecil hati ketika kita tidak mendapatkan kedudukan, tidak mendapatkan posisi atau pangkat yang tinggi. Tapi kita harus syukuri akan apa yang kita dapatkan saat ini. Apakah kita sebagai seorang pelajar, apakah kita sebagai seorang petani, sebagai seorang pedagang, nelayan, guru, dan sebagainya. Semua itu adalah merupakan karunia dari Tien
yang wajib kita syukuri. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia di dunia ini dengan beragam profesi, beragam kedudukan, dan beragam peran. Seperti tadi yang saya katakan, seorang petani pun sesungguhnya dia mempunyai andil atau mempunyai peran yang sangat luar biasa, karena dia bisa menghidupi manusia atau orang lain. Nah, begitulah sesungguhnya bagaimana kita mensyukuri atau memaknai kehidupan kita. Di dalam kitab Mengse, jilid 1b pasal 3, Tien telah berfirman, bagaimana kita bisa membantu pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tien. Di dalam kitab suci tertulis, Tuhan yang Maha Esa menurunkan manusia. Ada yang dijadikan raja atau pemimpin, ada yang dijadikan guru dengan maksud dapat membantu pekerjaan Tuhan yang maha tinggi. Mencintai segenap umat di 4 penjuru, yang berbuat dosa maupun yang tidak berbuat dosa, terserahkan kepadaku. Maka siapakah di dunia ini yang berani berbuat kejahatan? Saudara sekalian, ayat tadi adalah merupakan kutipan dari kitab suci atau dokumentasi sejarah yang dikutip kembali oleh Mengse. Di sini hendak menunjukkan bagaimana Tuhan menurunkan manusia dengan perannya yang berbeda-beda. Ada yang dijadikan pemimpin, ada yang dijadikan guru, tapi semua itu adalah merupakan satu karunia yang wajib kita syukuri, karena semua berperan di dalam kehidupan ini. Mengapa seorang pemimpin atau raja atau guru dikatakan dapat membantu pekerjaan Tuhan? Sesungguhnya semua profesi yang kita jalani, seperti tadi saya jelaskan, kita memiliki peran masing-masing. Seorang guru dengan tulus, dengan ikhlas mengajar murid-muridnya, berarti dia telah bertanggung jawab atas profesinya, bagaimana ia mengajar, mendidik murid atau generasi mendatang. Guru di sini kita bisa artikan pula bukan hanya guru dalam pendidikan formal. Bukankah orang tua kita, ayah dan ibu kita adalah merupakan guru pertama di dalam kehidupan kita? Pendidikan pertama sesungguhnya dimulai dari keluarga. Maka begitu besar peran kedua orang tua kita. Dialah yang mengajarkan kita menjadi manusia yang bermakna di dalam kehidupan ini. Contohnya seorang ibu. Peran ibu tentu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Beliaulah yang mengandung kita. Beliaulah yang merawat kita sejak mulai dari kandungan sampai lahir, sampai dewasa, bahkan sampai kehidupan kini kita tidak ada di dunia ini. Orang tua tetap selalu mendampingi kita. Demikian pula peran ayah, bagaimana ia bertanggung jawab menghidupi keluarganya, memberikan nafkah kepada anak, istri, dan semua anggota keluarganya. Oleh karena itu, di dalam agama Konghucu, orang tua, ayah dan ibu merupakan representasi atau wakil dari Tien yang Maha Kuasa. Maka kewajiban kita, bakti atau siau itulah menjadi pokok dasar di dalam ajaran agama Konghucu. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita menjalani hidup ini pun harus selalu ingat akan kebenaran. Jadi jangan kita menjadi orang yang tidak bermakna, bahkan barangkali menyusahkan orang lain. Oleh karena itu, jalanilah hidup ini dengan sungguh-sungguh sesuai dengan jalan suci yang Tien firmankan.
Maka Mengse di dalam kitab Mengse jilid 6a pasal 10 mengatakan, hidup aku menyukainya, tetapi ada hal yang lebih kusukai daripada hidup, maka aku tidak mau sembarangan untuk mendapatkannya. Mati memang aku tidak menyukainya, tetapi ada hal yang lebih tidak kusukai daripada mati, maka aku tidak mau sembarangan untuk menghindari penderitaan. Jadi Mengse mengambil ilustrasi atau perumpamaan yang sangat ekstrim antara hidup dan mati. Mana yang kita pilih? Mengse dengan tegas mengatakan, kalau kita harus mengorbankan kebenaran di dalam hidup ini, lebih baik dia mati. Artinya apa? Memilih kematian itu karena menjalani hidup itu harus selalu di dalam garis atau jalan yang benar. Sekalipun kematian itu menakutkan semua orang, Mengse menegaskan di sini, kalau kita hidup di dalam ketidakbenaran atau melanggar kebenaran, lebih baik kita mengorbankan hidup ini. Artinya kita mengorbankan kehidupan kita. Nah, meskipun kita bisa menghindari kematian ini atau penderitaan ini, Mengse tetap menegaskan bahwa kebenaran itulah yang utama. Nah, ayat ini tentu saja banyak dipraktikkan atau dilaksanakan oleh para pejuang, para pahlawan, patriot yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi menjunjung kebenaran atau jalan suci di dalam kehidupan ini. Nah, begitulah sesungguhnya, Tuhan sekalian, bagaimana kita memaknai kehidupan ini. Dan sebagai yang terakhir, kadang-kadang manusia ada suatu perasaan khawatir, bimbang, minder, rendah diri, dan sebagainya. Nabi Kungce mengajarkan kepada kita, jangan khawatir. Orang tidak mengenal dirimu, tetapi berkhawatirlah kalau tidak dapat mengenal orang lain. Jadi artinya kita tidak perlu menunjukkan diri, tidak perlu menonjolkan diri kita supaya kita menjadi orang yang terkenal. Sesungguhnya orang akan mengenal kita kalau kita mempunyai satu kecakapan, kalau kita mempunyai satu keterampilan, atau ada sesuatu yang bisa kita sumbangkan di dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi, Nabi mengajarkan kita agar kita tidak perlu khawatir di dalam menjalani kehidupan ini. Dan jangan khawatir tiada kedudukan. Berkhawatirlah kalau tidak mempunyai kecakapan untuk suatu kedudukan. Janganlah khawatir tiada orang yang mengenal dirimu, tetapi berusahalah agar mempunyai kecakapan yang patut diketahui. Tuhan sekalian yang terkasih, dari sini sangat jelaslah bahwa Nabi sudah memberikan petunjuk kepada kita, telah memberikan ajaran yang sangat luar biasa agar kehidupan kita ini penuh makna. Tidak perlu kita merasa khawatir, sehingga kehidupan ini kita bisa jalani dengan sebaik-baiknya. Sebagai yang terakhir, saya mengambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini. Pertama, sekali lagi, bahwa hidup ini haruslah bermakna. Makna hidup kita harus kita jalani sesuai dengan firman Tuhan, dengan cara mengembangkan kebajikan watak sejati kita dan mengendalikan keinginan dan sebagainya yang tidak membantu kita memberikan makna di dalam kehidupan ini. Nah, inilah Tuhan sekalian, maka sekali lagi marilah kita jalani kehidupan ini agar kita mempunyai peran. Apapun profesi kita, apapun kedudukan kita saat ini, maka jalanilah kehidupan ini dengan penuh ketulusan dan rasa syukur atas berkah dan karunia Tuhan. Untuk kali ini saya cukupkan sekian dulu. Siang tahu saya, semoga
Tuhan senantiasa memberkahi kita, melindungi keluarga kita, dan senantiasa memberikan kesehatan bagi diri kita dan seluruh umat manusia dimanapun berada. Salam di dalam kebajikan, Weite Tungtian, Sancai. Hari-hari berjalan, tahun-tahun telah lalu, membekas catatan hidup kita. Banyaklah yang sudah dilalui bersama, menggunung warna kenangan. Hari-hari berjalan, tahun-tahun telah lalu, memacu semangat hidup kita. Banyaklah yang sudah dilakukan bersama, hasilkan buah yang nyata. Tantangan hidup manusia di dunia, di hari esok menjelang, ada harapan dan juga kesempatan, harus diperjuangkan. Hari-hari berjalan, tahun-tahun telah lalu, adakah manfaat arti hidup? Ajaran agama memberikan bimbingan sebagai pedoman hidup kita. Tantangan hidup manusia di dunia, di hari esok menjelang, ada harapan dan juga kesempatan, harus diperjuangkan. Hari-hari berjalan, tahun-tahun telah lalu, adakah manfaat arti hidup? Ajaran agama memberikan bimbingan sebagai pedoman hidup kita, sebagai pedoman hidup kita. Demikianlah ibadah pada hari ini telah selesai. Mari kita akhiri dengan hidup pujian damai di
Sembah, sujud, dan syukur kami panjatkan kehadiran Huang Tian Samti dalam bimbingan Cisem Kungce yang telah berkenan memberkahi kebaktian suci ini, sehingga kami beroleh keteguhan iman dalam kebajikan, kekuatan dan kemampuan melaksanakan ajaran Cisem Kungce dalam peri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini, senantiasa beroleh perlindungan Huang Tian, bimbingan Cisem Kungce, sehingga teguhlah iman kami dan berkah bahagia dalam kehidupan. Maha besar Tian, Khalik semesta alam, Tian senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti Wei Tian Yu De Sanjai. Sanjai. Yi Qigong, Cai Qigong, San Qigong. Wei Te Tong Nhẹ, Sen Wei Te, San Chai.
ibadah pada hari ini. Terimalah kembali